Alhamdulillah Alhamdulillahilladzi an'ama alaina bini'mati dinil Islam wal iman. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Faya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah wa ta'ati rasulih faqad fazal muttaqun. Hadirin jemaah-jemaah yang dirahmati oleh Allah, mari dalam kesempatan kali ini kita saling berwasiat, saling berpesan untuk senantiasa bertakwa kepada Allah. Takwa dalam arti menjalankan perintah-perintah Allah sesuai dengan kemampuan kita, dan kemudian menjauhi segala larangan-larangannya sekuat tenaga kita. Dan puji syukur kehadirat Allah yang hingga sampai hari ini kita dianugerahkan sehat walafiat, dianugerahkan kesehatan, dan dianugerahkan kenikmatan-kenikmatan yang tiada tara. Dan salawat serta salam semoga tetap oleh Allah diberikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam ajmain. Hadirin jemaah-jemaah yang dirahmati oleh Allah, di antara kodrat dan yang di antara menjadi sebuah kepastian bagi Allah kepada kita adalah Allah tidak menjadikan makhluk di dunia ini dalam satu agama secara bersama-sama kesemuanya. Walau sya'allahu laja'alakum ummatan wahidah. Andaikan Allah berkehendak, andaikan Allah berkenan, maka pasti Allah akan menjadikan manusia di atas muka bumi ini satu agama semua, satu pemahaman semua. Tetapi nyatanya oleh Allah agama bagi manusia ini dijadikan tidak sama. Pemahaman antara satu dengan yang lainnya pun juga tidak ada yang sama. Maka rahmat dari Allah atas ketidaksamaan ini, kemudian di antara kita ada beberapa hal yang menjadi perbedaan. Dan perbedaan itu adalah rahmat dari Allah yang diberikan kepada umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau ada kemudian yang bertanya di antara kita, mengapa di dalam Islam kita menggunakan mazhab? Bukankah sudah ada Al-Quran? Bukankah sudah ada hadis-hadis Rasulullah? Maka kalau orang ini mengatakan bahwa dulu di zaman Rasulullah tidak ada mazhab, betul. Mengapa? Sebab di masa Rasulullah sumber syariah itu masih ada. Sumber tempat bertanya itu langsung dijawab melalui wahyu ataupun yang disampaikan langsung oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sekali lagi, di masa Nabi memang tidak ada mazhab, karena memang otoritas di dalam masalah agama masih ada, yaitu wahyu sekaligus Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Setelah kemudian Rasulullah wafat dan Islam ini terus mengalami perkembangan, Islam ini kemudian dibawa ke negeri Persia, dibawa ke negeri Irak, dibawa ke negeri Arab yang lain. Maka kemudian tatkala firman Allah telah berhenti setelah wafatnya Nabi Muhammad, sudah tidak diwahyukan lagi setelah Rasul yang terakhir Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Demikian halnya dengan sabda-sabda Rasulullah. Maka kemudian permasalahan itu tidak hanya dialami oleh para sahabat di Madinah. Ketika mereka berada di Irak, ketika mereka berada di wilayah Mesir, dan di wilayah negeri yang sudah dimasuki umat Islam, lalu kemudian di sana ada permasalahan yang jawabannya tidak ada Al-Quran, disitulah memerlukan sebuah ijtihad dari para ulama. Memang betul, Nabi pernah bersabda kepada sahabat Mu'adz ketika beliau mengutus Mu'adz ke negeri Yaman, "Wahai Mu'adz, bagaimana ketika engkau menemukan suatu masalah nanti di Yaman?" Sahabat Mu'adz menjawab, "Saya putuskan aqdi bi kitabillah." Nabi, saya putuskan dengan Al-Quran. Kalau tidak ada di dalam Al-Quran, maka saya putuskan dengan sunnah, dengan sabda-sabdamu.
Kalau tidak kamu temukan dalam kedua hal itu, sahabat Mu'adz menjawab, ajtahidu bi ra'yi, saya akan berijtihad. Sekali lagi Nabi membenarkan ijtihad kepada seorang sahabat bernama Mu'adz bin Jabal, karena beliau sahabat Mu'adz adalah orang yang alim, orang yang memiliki pengetahuan di dalam Islam, sehingga ijtihad beliau oleh Rasulullah dibenarkan. Tetapi tidak semua orang mampu berijtihad. Tidak semua orang kemudian bisa menghafal ayat-ayat di dalam Al-Quran berkaitan dengan hukum. Tidak semua orang mampu berfikir berat ketika mengalami satu hadis bertentangan dengan hadis yang lain, yang kemudian di metode usul fikih kita begitu temukan banyaknya ragam metode untuk menyimpulkan hadis-hadis tersebut. Maka kemudian di kesempatan yang lain ada seorang sahabat yang bertanya, ya Rasulullah, kaifa idza jaa amrun lam najidhu fi kitabillah wala fi sunnati rasulih. Wahai Nabi, bagaimana cara kami menyelesaikan suatu permasalahan yang jawabannya tidak kami temukan di dalam Al-Quran maupun di dalam sunnahmu? Apakah kemudian Nabi menyuruh sahabat ini berijtihad sebagaimana kepada Mu'adz bin Jabal? Nabi bersabda lain kepada sahabat ini. Kata Nabi, salus salihin waj'aluhu syura bainahum. Bertanyalah engkau kepada para ulama, bertanyalah engkau kepada para orang-orang yang ahli di bidang hukum Islam, waj'aluhu syura bainahum, dan jadikan permasalahan itu sebagai tema yang akan mereka kaji, yang akan mereka fatwakan, yang akan mereka bahas, yang kemudian mereka akan menemukan jawabannya. Maka dari hadis ini pun dalam riwayat At-Tabrani ini, sebenarnya Rasulullah telah melihat bagaimana potensi umatnya ini, ada yang mampu berijtihad dan ada yang tidak mampu berijtihad. Bahkan untuk saat ini di antara kita lebih banyak yang tidak mampu berijtihad. Karena di antara kita tidak mampu berijtihad, kita mengikuti ulama kita yang mampu berijtihad. Ulama yang berijtihad, kemudian ijtihad itu ditetapkan dalam sebuah sistem, itulah yang disebut dengan mazhab. Sekali lagi, mazhab itu adalah sebuah sistem bagi para ulama untuk memutuskan bagaimana ketika suatu permasalahan terjadi dan dirumuskan, dan setelah dirumuskan kemudian kita tinggal mengamalkannya. Hadirin jemaah-jemaah yang dirahmati oleh Allah, setelah para sahabat menyebar, maka kemudian saat itu ada dua kelompok besar, yakni mazhab ahli hadis dan juga mazhab ahlur ra'yi, yakni mazhab yang diikuti oleh kebanyakan ulama ahli hadis. Biasanya ulama ini berada di Madinah karena mereka berkumpul dengan Rasulullah, karena mereka senantiasa dekat dengan Nabi. Kemudian yang kedua adalah mazhab ahlur ra'yi, yakni mazhab yang mengandalkan rasional mereka, tetapi dengan pemikiran yang jernih para ulama ini berijtihad. Ijtihadnya tidak bertentangan dengan Al-Quran dan hadis. Mazhab ahlur ra'yi atau mazhab kelompok rasional ini dipimpin diantaranya oleh Imam Abu Hanifah. Sedangkan golongan ahli hadis saat itu adalah diantaranya Imam Malik dan juga Imam Ahmad bin Hanbal. Kemudian Imam Ahmad berkata, kana ahlur ra'yi yal'anunana wa nal'anuhum. Dahulu kami, kelompok ahli hadis, saling menghujat kepada kelompok aliran rasional. Hatta ja'a Asy-Syafi'i, sampai kemudian muncul satu sosok bernama Asy-Syafi'i. Famazaja bainana. Asy-Syafi'i inilah yang kemudian mempersatukan di antara kami. Sekali lagi, dari apa yang telah disampaikan oleh Imam Ahmad ini kemudian dapat kita golongkan tipikal mazhab itu. Mazhabnya Imam Abu Hanifah, para ulama menyebutnya dengan golongan rasional. Sementara mazhabnya Imam Malik mengandalkan dan mendahulukan kebiasaan tradisi para sahabat maupun tabi'in yang berada di kota Madinah, karena beliau lebih mengetahui keadaan Rasulullah. Sementara mazhabnya Imam Syafi'i dikenal dengan mazhab moderat yang menggabungkan dari golongan ahli hadis dan juga golongan rasionalis.
Kemudian imam madhab yang dikenal dengan Imam Ahmad dikenal dengan fundamental, sebab hanya mau mengamalkan hadis dari Nabi, baik yang sahih maupun yang dhaif. Sehingga kemudian ketika para imam ini telah menetapkan hukum yang beliau ijtihadkan di dalam permasalahan, lalu kemudian kita mengamalkannya hari ini, maka kita telah mengikuti madhab tersebut. Andaikan ada orang yang mengatakan saya keluar dari 4 madhab dan saya kemudian ikut madhab, tidak mengikuti madhab tersebut, maka inilah madhab baru di dalam Islam. Sebab sudah ribuan tahun umat Islam telah menerima 4 madhab itu, sudah miliaran umat Islam menerima dan mengamalkan. Dan ketika kemudian kita keluar, maka sebenarnya kita telah membuat madhab baru. Andaikan itu lebih baik daripada 4 madhab, tetapi saya tidak meyakini hal itu akan lebih baik. Sebab sekali lagi, madhab yang terdahulu telah kokoh, telah kuat, telah kemudian menjadikan umat manusia, umat Islam ini dalam keadaan yang luar biasa nikmatnya. Sedikit kemudian kita gambarkan, ketika para imam telah menentukan ijtihad di dalam madhabnya itu, maka kemudian kita bisa mengamalkan hari ini. Kenapa? Hari ini, ketika kemudian kita bandingkan dengan zaman Nabi, dulu di zaman Rasulullah, jual beli itu ada barangnya. Barangnya bisa diserah terimakan, barangnya kita terima, uangnya kita berikan, maka jual beli semacam itu telah sah. Hari ini ada jual beli yang barangnya tidak terlihat, yakni jual beli pulsa, top up isi ulang, beli kuota internet. Apakah ketika kemudian kita membeli kuota internet itu yang barangnya tidak bisa kita terima, apakah sah menurut hadis yang terdapat dalam sabda Nabi? Sampai kapanpun kita tidak akan menemukan. Mengapa? Karena di zaman Nabi tidak ada yang diperjualbelikan dalam bentuk kecuali barangnya ada. Maka kemudian disitulah ijtihadnya para ulama. Menurut para ulama kita adalah sah, meskipun internet itu barangnya tidak terlihat. Hakikatnya yang kita beli adalah manfaatnya, yakni manfaat dari kuota tersebut untuk bisa menggunakan telekomunikasi, menggunakan telekonferensi, menggunakan telepon dan lain sebagainya. Ataupun contoh yang lain, baik di Mekah ataupun Madinah, kita sholat zuhur dan sholat asar begitu jelas. Mengapa? Sholat zuhur adalah ketika matahari mulai menyingsing ke barat dan kemudian bayangan matahari itu berada di timurnya. Ketika di Indonesia tidak ada masalah. Bagaimana dengan di kutub selatan dan di kutub utara? Bagaimana dengan benua Antartika yang di situ nyaris hampir tidak ada siang? Bagaimana sholat zuhur mereka? Bagaimana hadis menjawab? Bagaimana Al-Quran menjawab? Tidak ada di sana. Disinilah peran ijtihad ulama dalam mazhab itu. Menurut mazhab para ulama, ketika di sebuah negeri tidak ada sinar matahari yang lewat, ataupun sedikit dan tidak memungkinkan untuk melakukan sholat zuhur dan asar, maka sholatnya mengikuti waktu negara terdekat dari negara tersebut, dari benua Antartika. Pendapat ini tidak ada di dalam hadis Nabi, tidak ada di dalam Al-Quran. Maka jalan keluarnya adalah dengan mengikuti ijtihad dari para ulama. Contoh terakhir adalah vaksinasi. Tidak ada di zaman Nabi dahulu vaksin. Tidak ada bagaimana upaya kita menghindarkan dari penyakit. Tetapi para ulama berijtihad, dan ijtihad para ulama ini ditetapkan dalam mazhab mereka berdasarkan firman Allah dalam surat Al-Baqarah, "Wala tulqu biaidikum ila tahlukah." Janganlah kalian menjerumuskan diri kalian ke dalam kehancuran, ke dalam kebinasaan, ke dalam penyakit, ke dalam hal-hal yang membahayakan tubuh kalian. Menurut para ulama kita, ayat ini adalah sebagai perlindungan kepada kita agar kita tidak mudah sakit, agar kita tidak mudah tertular penyakit yang lain. Di antara upayanya adalah vaksin, di antara upayanya adalah memperkuat kekebalan tubuh kita dengan obat ataupun yang lain. Dan alhamdulillah di negeri kita telah mendapatkan keabsahan itu dari Majelis Ulama Indonesia, BP POM dan lain sebagainya. Sekali lagi, ternyata kita bermadhab itu menjadikan hidup kita nikmat.
menjadikan hidup kita ini tidak berbelit-belit karena ada ulama yang telah memutuskan. Hampir sama halnya dengan ilmu kedokteran. Ketika ada orang yang sakit, maka dokter itu ketika kemudian dia mendiagnosa penyakit kita, kemudian memeriksa darah kita dan memberi obat sesuai dengan penyakitnya, seperti itulah sistem di dalam ilmu kedokteran. Kalau di dalam ilmu kedokteran ada sistem semacam itu, maka di dalam Islam pun juga ada sistem tersebut, dan sistem di dalam Islam tersebut bernama mazhab. Sekali lagi, ketika kemudian kita datang kepada dokter tim medis kita, ketika kita sakit, kita mengikuti kepada mereka, itu artinya kita telah mengikuti mereka. Demikian halnya dalam masalah agama, ketika kita mengikuti para ulama, maka sebenarnya kita telah mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebab Nabi dalam hadis riwayat Bukhari Muslim, beliau bersabda, "Idza tahadal hakim fa asaba falahu ajran." Kalau ada orang yang bijak bestari lalu dia berijtihad dan ijtihadnya benar, maka dia mendapatkan 2 pahala. Wa idza tahada fa akhta'a falahu ajrun wahid. Kalau mujtahid itu berijtihad lalu ijtihadnya salah, dia tetap mendapatkan 1 pahala. Sekali lagi, inilah rahmat dari Allah. Ketika kita mengikuti ijtihad para ulama dalam mazhab ini, ternyata Nabi memujinya. Kalaupun salah mendapatkan 1 pahala, jika benar mendapatkan 2 pahala. Dan dari ijtihad ini, Nabi tidak mengklaim bid'ah, Nabi tidak menyatakan sesat, Nabi tidak mengatakan masuk neraka. Mengapa? Karena yang berijtihad itu adalah ulama yang sistemnya sekali lagi disebut dengan mazhab. Dan alhamdulillah di negeri kita cukup banyak para ulama kita yang mumpuni. Di Majelis Ulama Indonesia disebut dengan Komisi Fatwa, di organisasi Nahdlatul Ulama disebut dengan Bahthul Masail, di organisasi Muhammadiyah disebut sebagai Majelis Tarjih wa Tajdid. Kemudian di ormas-ormas lain juga memiliki ulama yang kredibel, yang ahli. Tinggal kita kemudian mengikuti sistem tersebut yang sebenarnya dahulu telah diamalkan sejak 4 mazhab. Semoga Allah Subhanahu wa taala bisa memberikan kepada kita untuk mengamalkan di dalam Islam ini dengan mengikuti sistem mazhab sebagaimana yang telah dijalankan oleh umat Islam selama ribuan tahun dan miliaran umat Islam mengamalkannya. Dan semoga Allah mengangkat dan segera menghilangkan wabah ini dari dunia, khususnya di negeri kita. Amin Allahumma amin. Inna ahsanal kalami kalamullahil malikil allam, wallahu subhanahu wa ta'ala yaqul wa biqaulihi yahtadil muhtadun. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirun bima ta'malun. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimin fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah hamdan katsiran kama amar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah irghaman liman jahada bihi wa kafar. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sayyidul insi wal bashar. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi mattasalat aynun binadhri wa dhunun bi khabar. Amma ba'du fa ya ibadallah ittaqullaha ta'ala mastata'tum wa ati'uhu fa inna ta'atahu aqwamu wa aqwa. وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واحذروا أسباب سخط الجبار فإن أجسامكم على النار لا تقوى وحافظوا على الصلوات وحضور الجمعة والجماعة واعلموا أن الله أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه وثنى بملائكته المسبحة بقدسه وثلث بكم أيها المؤمنون من جنه وإنسه فقال تعالى ولم يزل قائلا عليما إن الله وملائكته يصلون على النبي
يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما وقد قال صلى الله عليه وسلم من صلى علي صلاة واحدة صلى الله عليه بها عشرة اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين الذين قضوا بالحق وكانوا به يعدلون أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن سائر أصحاب نبيك أجمعين وعن التابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين آمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأهلك الكفرة والمشركين وأعلي كلمتك إلى يوم الدين. اللهم انصر من نصر الدين واخذل من خذل المسلمين. اللهم آمنا في دورنا وأصلح ولاة أمورنا واجعل اللهم ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك. اللهم نور على أهل القبور قبورهم. اللهم اغفر للأحياء ويسر لهم أمورهم. اللهم ارحمنا إذا سرنا من أصحاب القبور ووفقنا لعمل صالح يبقى سعناه على ممر الدهور. اللهم ارفع عنا الغلاء والوباء والربا والزنا والزلازل والمحن وسوء الفتن ما ظهر منها وما بطن عن بلدنا هذا خاصة وعن سائر بلاد الدنيا عامة يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون.